dulur-dulur ikuti terus perjalanan ini sore ini. Dan coba saya sapa dulu teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa kedua ini nggak terasa lama. Sebenarnya tetap jamnya, cuman karena kesibukan kita sehingga ya jadi terasa pendek waktunya. Udah tahunya kita udah sore, dan sore ini kita lanjutkan perjalanan ke tengah kota Jogja. Selamat sore semuanya, ikuti terus ya. Yo. Ya, sampai di rumahnya. Ini kayaknya masih sepi, tapi moga-moga nggak ada. Assalamualaikum. Mak Rus ya? Iya, sinten nggih? Ya, saya Om Bambang. Bisa ngobrol-ngobrol sebentar? Bersama? Iya. Monggo bila. Oke. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga nyalain lampu nih. Sini kita nyalain lampu karena tinggi, jadi kita bantu Mak Rus untuk sih. Ngapunten Om. Ya, saya Om Bambang. Mak Rus. Saya condong catur. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Iya. Pak Rus, ini buka pijitnya udah lama belum? Sampun Om. Udah lama. Iya. Udah berapa tahun kira-kira? Sekitar 25-an lah. 25 tahun. Oke. Dulur-dulur Mak Rus ini buka pijit sudah 25, kurang lebih 25 tahun ya Mak Rus ya. Dan Monggo nggih. ya, kebetulan Mak Rus ini ahli urut, bisa pijit. Tapi ya maaf karena memang Mak Rus di sini udah berapa tahun? Yang namanya istilahnya ngontraktor ya Pak ya. Iya. Yang sewu. Atas nggih khusus untuk wilayah sini sih dari tahun 95. Dari tahun 95 sampai sekarang di sini terus. Cuma daerahnya aja yang di sini. Ya. Kalau rumahnya yaitu tadi tergantung ekonomi kita Om. Jadi dari ya namanya saya menghidupi banyak anak. Ya. Jadi ya itu tadi yang seperti saya atur ke tadi, tergantung ekonomi kita. Jadi rumah ya pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, tapi cuma istilahnya satu kampung. Oh gitu. Ya pernah sih sekitar 2 tahun 3 tahun pernah melompat kampung istilahnya, tapi nggak jauh juga, cuma daerah PJKA sini. Oh, jadi hanya di sekitar kampung sini aja, Nggih. sehingga nanti pelanggannya nyarinya gampang. Cuma itu. Gitu. Nggih. Mak Rus, ya putrane sedaya berapa semua anaknya? Saudara 5 Om. Enggak, Tapi putranya Mak Rus 5. 5. Itu cuman pada tahun 2017 Ya. dia dipanggil diminta Gustavus 1 Om. Oh, yang umur waktu itu umur berapa? Mau masuk SMA. Itu pas UN SMP. Oh, itu perempuan atau cowok? Perempuan, cewek. Oh, lah kenapa sakit atau Sakit panas. sakit panas? Tahun 2017. 2017. Dulur-dulur putranya Mak Rus ini usia 18 ya berarti ya? Belum Oh, 15. Oh. Kan baru kelas 3 SMP akhir. Oh gitu. Iji. Jadi Negara. putranya Mak Rus ini 5, yang 1 perempuan, 2 Om. Terus 5 anak, 2 cewek, 3 cowok.
Yang cewek ini nomor berapa yang dipanggil sama yang Nomor kuasa? 3. Oh, nomor 3. Iya. Putranya Mak Rus ini 3 cowok, 2 cewek, dulur-dulur. Cuman yang putrinya ini yang satu masih umur 15 tahun karena sakit panas nggak tertolong sehingga istilahnya udah mendahului kita. Ya wis kita doakan ya Mak Rus ya, kita tetap harus semangat terus. Ya, kita doakan terus. Jadi sekarang ini 4, yang lain pada kemana? Ini kok sepi? Yang satu tadi yang bungsu itu keluar ke masjid Ya. Terus yang satu nggak tahu kemana tadi, mungkin di kamar apa di mana. Oh gitu. Oh yang ke masjid ini tadi malah yang bungsu. Iya, kelas 6 SD. Kelas 6 SD udah lumayan gede juga. Iya, ditinggal bapaknya, dia umur 2 tahun. Oh, lah bapak maksudnya ditinggal gimana? Meninggal. Oh bapaknya meninggal. Oh gitu. Dulu dengan terbata Mak Rus menceritakan bahwa putranya meninggal memang satu beban yang ya karena umur 15 tahun ya kita mesti betul-betul terguncang. Iya, karena apa ya, mungkin dia menginginkan ingin sekolah lagi, Ya. tapi mengingat waktu itu ya ekonomi katakanlah apa itu, ya bukannya kita Iya. nggak mengeluh, Iya. saya apa adanya gitu loh. Oh gitu. Iya, kemarin kakaknya yang satu penganggur, yang satu jadi dia mungkin mau ke Wah luar jadi daerah. maaf, wah ini Mak Rus, aku jadi Oh, maaf ya Mak Rus ya. Wes. iya. Ya wis pokoknya kita harus tegar, tetap tegar. Ada Om Bambang nanti kita sama-sama berdoa, kita doakan ya. Tetap Mak Rus harus tegar juga karena anak-anak ini masih perlu rangkulan, perlu rengkuan seorang ibu ya Mak Rus. Ya, Iya, saya harus kuat karena saya menghidupi harus kuat. Ya. anak sehingga sendiri, rumah harus ngontrak sana sini. Ya. Terus saya nggak apa ya, bukannya saya mengeluh atau saya mengadu, tapi memang saya istilahnya agak cemburu lah. Karena apa? Orang-orang yang normal lebih dari saya segalanya bantuan pemerintah dari manapun. Iya. Tapi kalau saya sumpah saya belum pernah dibantu pemerintah apapun. Pernah sekali waktu masa almarhum Pak Harto. Iya. Itu dulu saya istilahnya saya belajar, malah saya pernah pribadi minta dana belajar, malah dikasih Iya. terus pernah dikasih modal juga alat-alat pijet kayak gini. Iya, iya. Itu sekali tok itu pada tahun berapa ya, 97. 97. Ya, sebelum dia diturunkan pokoknya. Dan Yun Sewu kalau Bapak sih meninggal umur 48. umur 48. Berapa Iya. tahun yang lalu? Tahunnya 2013 sampai sekarang. Dulur-dulur Mak Rus ini juga istilahnya single parent karena bapak atau suaminya meninggal sekitar 20 tahun yang lalu. Untuk menghidupi anak berapa? 4 anaknya, Mak Rus membuka pijet atau urut. Ya cuma ini yang Inilah semuanya. satu-satu pemasukan atau satunya apa ya, ladang yang bisa menghasilkan uang. Dan ini pun ini ngontrak rumah atau kamar ini ngontrak ambil 3 kamar untuk Cuma yang 2. oh cuma 2 Iya. yang 2 kamar, yang 1 ruangan untuk khusus nerima pijet, yang 1 untuk istilahnya tidur sama anak-anak bareng-bareng, ya nggo masak, nggo keperluan. Masaknya di kamar mandi. Iya, pokoknya ya saya kesini belum bisa bantu apa-apa. Yang jelas kita support dari doa dulu. Saya matur nuwun Terus- yang perlu itu memang doa. Ya. Kalau saya Kita harus saling menyemangati lah ya, karena kita ini supportnya yang penting saya. itu ya. Terus maaf sekali. Kalau Mak Rus ini Nyun Sewu ya Mak Rus. Iya. Ini kok matanya ini gimana? Awalnya ini gimana? Oh, ceritanya panjang kalau ini. Oh, Kalau gitu. awal-awalnya sih cuma tipes sampai Iya. 6 bulan. Oh. Terus keluar dari rumah sakit, saya kok membacanya kok kabur. Ya. Nah, terus sama keluarga saya dibawa ke rumah sakit spesial
mata, Iya. divonis dokter katanya memang akan mengalami kebutaan. Dianggap pokoknya saya setelah tahu bahwa saya akan mengalami buta gitu kan, terus saya depresi kan Om. Iya. Depresi, terus akhirnya saya dibawa ke sekolah khusus tunanetra istilahnya. Iya. Biar saya nggak depresi, biar saya istilahnya Bisa menyesuaikan. bisa menyesuaikan, dan teman-teman yang buta itu nggak cuma saya gitu. Yun sewu, tapi sebelumnya memang enggak Biasa, enggak, Om. biasa. Iya. Dulur-dulur. Jadi Mak Ros ini sebenarnya dulunya itu normal, untuk matanya normal. Cuman setelah kena tipes, mungkin karena panasnya tinggi, sehingga Mak Ros mengalami pertama kabur dulu, blabur gitu, terus akhirnya setelah dicek, akhirnya sekarang ini mengalami kebutaan. Itu minnya sampai min pertama awal itu 9. Jadi memang bertahap min awalnya 9, Ya. terus naik, Terus naik, dipesan naik. dokter, kalau misalnya andai kata besok keluarga kalau punya anak jangan sampai keluar normal, seharusnya sesar. Tapi karena kedekatan saya percaya sama Gusti Allah, saya 5 anak normal semua. Normal, alhamdulillah Iya, semua bisa normal. Iya, nggak melalui sesar. Iya. Karena saya nggak menginginkan hal itu. Terus mata Nah. juga semua normal. Ya terus akhirnya itu Om, karena kata dokter terlalu banyak mengeluarkan tenaga, ngeden. Ya, Pada ini. akhirnya salah satu kornea mata yang sini pecah. Oh gitu. Nah, kalau putra-putranya Mak Ros, Ya alhamdulillah Om diparingi normal semua. wih alhamdulillah. Wih, merinding nih Mak Ros, betul. Alhamdulillah. Ini satu karunia Tuhan. Normal semua. Ya? Oke. Wah, bener, saya merinding Mak Ros. Wis, betul-betul Mak Ros perjuangannya luar biasa. Ya, Luar harus, biasa. Om. Ya. Karena saya harus membesarkan, membimbing anak-anak saya. Iya, wis. Apapun Mak Ros, kita bersyukur dengan kondisi seperti ini. Mak Ros istilahnya ya masih banyak di bawah dari Mak Ros. Betul Mak Ros. Saya gitu Om. Ini jadi kita Maka itu semangat bikin saya kita semangat. gitu. Ya, nanti moga-moga anak-anak ini tadi saya lihat juga berangkat ke masjid, enggak pada nakal. Wes, Ya, moga-moga ya. Iya. Ya. Terus kemarin waktu pandemi Mak Ros, ya karena pandemi kan kita nggak ada singgungan. Bagaimana dengan istilahnya apa ya, ekonomi Mak Ros gimana? Kemarin gimana? Ya menurun gratis Om. Kalau lain-lainnya kan dapat sembako beras, sembako ini nih. Iya. Kalau saya nggak dapat, saya dapat yaitu dari pelanggan-pelanggan saya. Alhamdulillah. Wes kalau memang Terus saya yakin saya Gusti Allah memberi kehidupan, pasti juga memberi asupan juga. Saya yakin Iya. gitu. Jadi saya nggak pernah mengeluh. Saya aja sampai diejek-ejek sama anak-anak teman-teman anak saya, Mak, kowe kira dudu wong Indonesia lho, Mak. Mau KTP-mu tok wae nyatane kira dakoni pemerintah ngire entuk apa-apa kok. bilang aja, saya nanti dapat sendiri dari yang di atas gitu. Ya makanya itu Wes. mereka juga tahu sendiri. Iya. Mak, kowe oleh bantuan kok berasmu akeh ya, kowe ngerti dhewe to. Benar-benar Terus ini sebentar saya ada rezeki, saya ambil sebentar ya Mas ya. Terus ini ada sedikit apa ya, yes pokoknya ini untuk tambah-tambah, semoga berkah untuk Mak Ros, bermanfaat. Semoga Om sekalian juga diberi kesehatan, Amin. rezeki melimpah. Amin. Ya itulah. Oke, iya. Ya. Tapi nyesel Om, kok saya penasaran nih. Kenapa? Tapi enggak jadi saya pertanyaan, kok Om Bambang bisa preso rawuh sini terus Minsewu Ya. bareng-bareng sama anak saya. Kebetulan saya istilahnya ada informasi, terus makanya ini pas bulan puasa, ini hari kedua, jadi saya langsung ke sini. Kebetulan informasi ini kemarin saya baru ada acara juga. Adalah Mak Ros, tapi intinya kita positif.
terus ini snack, nanti untuk makan buka. Ya supaya itu tambah-tambah buku. Matur nuwun Nggih. sangat nih, Om. Nggih. Sudah berjalan Oke, wis pokoknya lancar segalanya. Harus ucapan itu sehat terus ya, Amin. sehat terus. Terus saya ke sini bukan untuk istilahnya apa bersedih, tapi saya hanya bisa untuk menyemangati Mak Ros. Matur Ya. nuwun sekali. Oke. Nggih. Ya, sama taruh mana lagi. Ya, taruh sini ya Pak. Dan berkah semua. Informasinya saya dari pelanggan Mak Ros. Dia jadi ada yang ngasih tahu, kebetulan dia pijet di sini, saya dikasih tahu, makanya saya langsung ini pas sore ini Om Bambang wis langganan saya via mana. eh, Jadi mungkin saya nek beliaunya rawuh saya bisa mengucapkan terima kasih. oh kalau untuk itu Karena bisa. adanya itu kan Om Bambang jadi preso maring-maringi saya dengan anak-anak saya. Namanya Tari. Oh, Mbak Tari. Oh Ya. iya, saya ingat Kayaknya kalau nggak salah dia Tari namanya. itu keluarganya langganan saya semua. Oh iya, iya. Gitu. Saya dapat informasi, terus ini juga sore ini saya agak longgar, saya sempatkan dulu untuk Mak Ros. Jadi dengan harapan Mak Ros, Sekali saya. Ya. Nanti anak saya WA Mbak Tari. ya oke. Dulur-dulur, Mak Ros ini pelanggannya banyak, tapi memang ya karena beberapa pertimbangan, Mak Ros maaf nggak bisa dipanggil. Jadi kalau mau pijet ya memang harus datang ke sini, ke tempat Mak Ros ya. Dan berapapun yang diberikan istilahnya dari yang pijet ke Mak Ros, berapapun itu diterima sama Mak Ros. Jadi Mak Ros nggak pasang tarif Ji. monggo. Jadi istilahnya ya memang sukarela. Mak Ros pun dengan senang hati berapapun dikasihkan dari yang pelanggan-pelanggan ya udah. Tapi alhamdulillah pelanggan dari Mak Ros ini banyak yang cocok dan senang, sehingga mereka nggak, istilahnya orang Jawa bilang nggak wige-wige membawakan sesuatu untuk Mak Ros dan anak-anaknya. Alhamdulillah ya Mak Ros ya. Lagian Ya. kalau orang tarif nanti kasihan yang kalau misalnya standarnya aku pemain dikit sakmene kok tarifnya sakmono. Ya. Nah, kan kasihan juga kan Om. Jadi memang istilahnya Mak Ros pun dengan kondisi seperti ini, ya, saya tapi merasakan hatinya, bahwa saya hati besarnya itu memang ya sembari tertulung ya Mak Ros ya. ya Om, karena tertulung. saya terus terang nggak bisa sedekah materi. Iya. Nah, saya ingin sedekah itu melalui Dengan cara tenaga. tenaga mulia sekali ini Mak Ros ini ya. Dengan kekurangan pun Mak Ros masih bisa memikirkan bagaimana cara sedekah, yaitu dengan mijit, dengan nggak usah masang tarif. Jadi dulur-dulur di luar sana, marilah saling mengingatkan saya, mengingatkan kita semua untuk selalu berbuat baik. Mak Ros pun juga begitu. Dengan kondisi seperti ini, Mak Ros masih memikirkan untuk kedepannya, untuk ke akhiratnya nanti ya Mak Ros ya. Amin. Amin, alhamdulillah Mak Ros, benar Om Bambang juga senang banget dengar ceritanya. Saya dapat info dari pelanggannya Mak Ros itu, saya langsung tak agendakan untuk segera ke sini. Oke. Jadi ini kalau putra-putra ini pada ke masjid ya, jadi memang siap-siap. Mak Ros terima lagi nanti setelah maghrib. Ji. Ya kayak Ya, tadi. pokoknya kalau dulu sih saya batasi Om jam 8 sampai jam 10. Ya, Pada pagi sampai 10 malam. ya. Amargi kamunan kadosnya kan di saat membutuhkan maringi informasi, misalnya konfirmasi Mbak Rus engko karep pijet ya. Oh nggih, jam pinten lamongan pijet. Terus mboten ngagem jadwal. Ya, 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 ya. Oke. Nah, terus tengah malam pun iya saya layani, memang kalau benar-benar membutuhkan jam 1 malam pun pernah, iya sering bukannya pernah didodok di Pulau Tampi. Oke. Dulur-dulur, ini ruangan yang untuk Mak Ros terima pijet di inilah ruangan ukuran dua setengah kali 3. Tapi kalau malam bisa untuk istilahnya untuk tidur anak-anak daripada Mak Ros. Ya karena memang keterbatasan ruangan. Dulur-dulur ini semua ya
memang adanya seperti ini. Ini pun ngontrak sudah 20 tahun lebih. Semoga-moga yang punya kontrakan juga tahu ya. Jadi Kalau enggak. di rumah ini baru 2 tahun. Oh yang di sini malah 2 Cuma tahun. di wilayah sini 25 tahun. Di wilayah sini sudah 25 tahun. Jadi pindah RT ke RT, RW ke RW. Tapi kalau di rumah sini, alhamdulillah sudah 2 tahun. Iya, iya. Sebelumnya yang Ya, yang sekarang tinggalnya di mana? di rumah asli saya di Bantul. Oh, Mak Ros ini sudah punya cucu 3 dan Tapi tinggalnya di tadi Bantul. masih merepotkan orang tua yang nggak merasa kerepotan lah kalau memang punya kewajiban orang tua. Kalau ada ya memang harus bantu lah. Ya, itulah Mak Ros. Ini kembali lagi tadi Mak Ros mau siap-siap untuk ya nyiapin apa untuk buka puasa, untuk istirahat dulu. Saya pamit dulu. Nggih, matur nuwun Om. Ya, Karena tepat kurang layak bagi Om sekalian, nyuwun ngapunten. nggak apa-apa lah Mak Ros, orang kita ini ya. Malah kadangnya nggih. Ya, oke. Ya wis, saya pamit dulu Mak Ros Nggih, ya. Wis, matur nuwun. pokoknya sehat-sehat. Nggih. Oke, ono turun, Nggih, oke. lancar semua. Bisa Ya. kok Om. Ya ini Biasa. sandalnya, ya. Monggo ini di depan ini. Bisa Om. Ya. Kita akhiri kunjungan sore ini. Semoga kunjungan ini membawa berkah untuk kita semua. Dan akhir kata